Nyamuk, kutu busuk, kutu, kumbang, pikat, dan jutaan serangga lain udah nggak sabar pengen nyantap makanan lezatnya. Iya, kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Apalagi kalau cuaca di luar agak hangat dan kamu lagi keringetan. Tapi serangga yang suka menggigit manusia nggak begitu banyak kok. Ada sekitar 10 juta spesies serangga di seluruh dunia. Dan cuma 14.000 diantaranya yang mau icip darah kita. Malahan, ratusan diantaranya terus-terusan menggigit manusia. Jadi ngeri sendiri kan? Tapi nggak selalu begitu juga. Dulu serangga nggak berani menggigit hewan besar. Mereka baru bisa menghisap darah sekitar 200-65 juta tahun yang lalu. Dan ada sejumlah teori yang bisa ngejelasin ini. Kumbang kecil dan serangga pernah hidup di sarang dinosaurus terbang atau burung kuno raksasa. Mereka memakan kotoran burung, rumput busuk, daun atau jamur. Lalu serpihan kulit dan bulu hewan besar jatuh di dekat mereka. Si serangga mencicipinya dan langsung suka. Kemudian, dinosaurus muncul dan kumbang bisa ngerasain bau yang familiar. Hewan ini hinggap di kulitnya lalu menggigitnya. Atau mungkin si serangga nggak sengaja hinggap di tubuh burung yang sedang luka, kemudian mencicipinya. Hingga akhirnya, serangga menganggapnya sebagai makanan terlezat di dunia. Standar mereka emang rendah banget ya. Serangga lain punya mulut penghisap panjang bernama proboscis. Fungsinya untuk menghisap getah tanaman atau serangga kecil. Salah satu kumbang kemudian hinggap di tubuh mamalia yang terluka, kemudian menggigitnya. Tubuh kumbang ini sudah punya enzim yang sesuai untuk mencerna darah. Jadi, sejak saat itu, si kumbang cuma mau minum darah. Kumbang juga punya keturunan, dan kemampuannya untuk menghisap darah diwariskan ke mereka. Kondisinya mirip-mirip kayak saat kamu terbiasa makan rumput, tapi iseng-iseng kamu icip puding pisang yang manis. Lama-lama malah keterusan. Dan kamu pasti nggak mau lagi makan rumput kan? Maunya hidangan lezat yang manis tadi. Serangga juga gitu saat mereka mencicipi darah yang bergizi. Lezat. Menurut salah satu teori paling mantul, serangga haus akan darah karena adanya mikroba. Darah nggak termasuk makanan ideal bagi kumbang. Kandungan vitamin dan nutrisinya belum mencukupi bagi mereka. Makanya, di dalam usus mereka perlu ada mikroorganisme. Bakteri ini bisa mencampurkan vitamin penting dengan bantuan darah. Dan mereka harus tetap menghisap darah untuk hidup. Saat bakteri ini hilang, serangga akan punya masalah perkembangan dan reproduksi. Penyebab pasti hewan ini beralih dari makan tumbuhan menjadi makan hewan terjadi di zaman dulu. Sejak saat itu, evolusi telah menghasilkan banyak cara menghisap darah. Spesies penghisap darah yang paling terkenal tentu saja nyamuk. Cuma nyamuk betina yang perlu menghisap darah untuk memproduksi telur. Saat terbang, nyamuk ini ngerasain panas, karbon dioksida, dan asam laktat di udara. Aroma ini kemudian menarik nyamuk, dan mereka terbang langsung ke sumbernya, alias hewan lain dan manusia. Nyamuk hinggap di tubuh mangsanya, kemudian memasukkan probosisnya ke kulit. Secara bersamaan, nyamuk ngeluarin saliva untuk mencegah penggumpalan. Sensasi gatal yang kita rasakan setelah digigit nyamuk sebetulnya merupakan reaksi alergi tubuh pada salivanya. Lalu, si betina memproduksi telur dan meninggalkan larva di genangan air. Bisa juga di kolam, saluran pembuangan, dan kolam renang. Nyamuk kecil memakan zat organik di air, lalu tumbuh dewasa dan melakukan perburuan pertamanya. Lalat hitam juga menghisap darah, tapi mereka nggak sehati-hati nyamuk. Lalat hitam betina hinggap di tubuh mangsa, kemudian menggunakan rahang tajamnya untuk menembus kulit, lalu melahap santapan lezatnya. Untungnya, mereka nggak terlalu mengganggu manusia. Target utama mereka adalah hewan ternak dan hewan liar. Musuh utama kita justru lalat pikat dan deer fly. Gigitan kedua serangga ini cukup menyakitkan. Lalat biasa yang hidup di jalanan dan di dalam rumah bisa nyebelin banget, karena mereka bisa makan kulit kita tanpa menggigit. Mereka cuma perlu permukaan kulit kita. Dari situ, kita ngeluarin keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan zat kimia lain yang dihisap lalat dengan probosisnya. Dan pastinya, ia nggak akan paham kalau kita ini makhluk hidup yang nggak mau berbagi makanan. Parahnya lagi, lalat nggak takut sama sekali dengan kita. Sebagian orang lebih sering digigit serangga daripada orang lain. Saat jalan-jalan di taman aja, nyamuk langsung mengerubungi mereka. Tapi orang lain yang berjalan di samping mereka nggak ngerasain apa-apa.
Wah, berarti nyamuk menyukai darah mereka. Para ilmuwan sempat meyakini kalau sebagian orang sebetulnya nggak ngerasain sakit saat digigit nyamuk. Tubuh mereka nggak punya reaksi kuat terhadap saliva nyamuk. Tapi penelitian terbaru menunjukkan jumlah gigitan nyamuk tergantung pada genetika dan beberapa faktor lain. Sekitar 10-20% manusia dianggap lebih menarik bagi serangga pemangsa. Kenapa bisa gitu ya? Nyamuk menggunakan banyak indera untuk ngincer mangsanya. Mereka punya sensor pendeteksi karbon dioksida dan kelembapan. Mereka juga bisa ngerasain bau ratusan zat kimia yang dilepaskan manusia. Dan masing-masing aroma punya arti tersendiri bagi nyamuk. Ada ribuan jenis bau yang bisa menarik nyamuk atau malah menghalaunya. Nyamuk yang lebih agresif menyukai bau yang nggak bisa dicium nyamuk biasa. Sebagian nyamuk ngincer kaki manusia, tapi sebagian lainnya menyukai area leher. Makanan dan minuman yang kita konsumsi juga sangat ngaruh karena bisa mengubah aroma kulit kita. Ketebalan kulit, jumlah panas yang terlepas, corak warna, dan golongan darah kita sangat penting bagi serangga. Tapi yang paling menarik bagi kebanyakan serangga adalah bau keringat. Mereka akan semakin tertarik padamu kalau tubuhmu semakin kotor. Bau keringat yang gak enak disebabkan oleh jutaan bakteri yang numpuk di kulit. Inilah yang kemudian menarik nyamuk. Sebagian spesies menyukai keringat segar, tapi spesies lain lebih menyukai keringat lama yang baunya gak enak. Kalau tubuhmu bersih, monster kecil ini nggak akan menjadikanmu sebagai mangsa. Bau badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Struktur DNA berpengaruh langsung terhadap aroma yang kita lepaskan. Jadi, bisa dibilang, sebagian orang akan terasa lebih manis menurut selera nyamuk. Tapi gigitan nyamuk masih belum seberapa dibandingkan dengan semut api loh. Saat digigit semut api, rasanya seperti terbakar. Semut ini sangat berbahaya bagi orang yang punya alergi. Ulat kucing termasuk hewan gahar yang berpenampilan cantik. Untuk melukai kita, ia nggak perlu menggigit. Serangga yang juga dikenal sebagai Southern Flannel Moth ini dipenuhi bulu tebal dengan banyak duri beracun. Kalau sampai tertusuk bulu lancipnya ini, kamu harus langsung mendapat pertolongan medis. Gigitan tawon raksasa Asia tergolong paling membahayakan dan menyakitkan. Tubuhnya bisa sejumbo jempol manusia dan sengatnya mirip dengan jarum asli. Ukurannya hampir 3 kalinya tubuh lebah. Gigitan hewan agresif ini bisa menembus baju dan pakaian peternak lebah. Mereka menyerang dalam kawanan besar dan bisa memicu masalah serius pada hewan lain. Untuk melawan tawon ini, kita perlu memakai kostum pelindung tebal mirip baju astronaut. Tapi ancaman utamanya justru saat tawon menyerang sarang lebah sehingga menurunkan populasi lebah secara drastis. Hal ini bisa menyebabkan petaka besar. Bumi dan manusia sangat memerlukan lebah karena mereka menghasilkan madu serta menyerbuki bunga dan tumbuhan. Sekitar sepertiga produksi makanan di seluruh dunia akan langsung terhenti kalau enggak ada lebah. Sapi makan rumput yang juga diserbuki lebah. Dan kalau seluruh lebah hilang, enggak cuma kesehatan sapi yang akan terancam, tapi juga seluruh ternak lain. Banyak buah dan beri akan kehilangan rasanya kalau lebah gak menyerbuki bunganya. Mayoritas kapas di seluruh dunia juga dihasilkan dari penyerbukan lebah. Produksi jeans dan pakaian lain akan berkurang kalau lebah hilang. Banyak produk akan kehilangan rasanya dan makanan akan kehilangan kandungan gizi yang bermanfaatnya. Seluruh spesies bunga akan hilang dari muka bumi. Manusia pasti akan sangat kesulitan tanpa lebah. Itu bisa jadi bencana. Tapi tawon raksasa juga sangat berbahaya. Hewan ini sebaiknya dibasmi saja